Selamat siang, nama saya Rardo Sidabutar. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesi. Yang pertama itu Kode Etik Prinsip-Prinsip Dasar Akuntan Profesional atau IFAJ, International Federation of Accountants. Yang itu terdiri dari 5. Yang pertama itu integritas, yang artinya seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua itu ada objektivitas, yang artinya seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. Yang ketiga itu ada kompetensi profesional dan kesungguhan, yang artinya seorang akuntan profesional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknik dan profesional yang berlaku dalam memberikan layanan profesional. Yang keempat itu ada kerahasiaan, yang artinya seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkannya. Terus yang kelima itu ada perilaku profesional, yang artinya juga seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendeskripsikan profesi. Baru nomor yang kedua itu prinsip-prinsip etika menurut ICPA, yang kepanjangan dari American Institute Akuntan Publik, yang itu juga terdapat 5 golongan. Yang pertama itu ada tanggung jawab, yang artinya dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. Yang kedua itu ada kepentingan umum, yang artinya anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Yang ketiga itu ada integritas, tapi berbeda dengan integritas yang pertama itu, yang artinya untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. Yang keempat itu ada seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, serta harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atas diri lainnya. Yang berikutnya ada Duker, yang artinya juga seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. Yang terakhir ada sifat dan cakupan layanan, yang artinya seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakannya. Lalu yang ketiga itu ada prinsip etika menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yang juga ada 4 golongan juga. Yang pertama itu tanggung jawab profesi, artinya itu dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Yang kedua itu ada kepentingan publik, artinya setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Terus yang ketiga itu ada integritas, yang artinya satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam mengunjungi semua keputusan yang diambilnya. Yang terakhir itu ada objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Terus saya akan menjelaskan tentang interpretasi aturan etika, yang artinya merupakan
interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai paduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Baru yang terakhir itu pentingnya menerapkan etika dalam bisnis dan keseharian. Itu adalah etika bisnis dapat memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau Anda sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu bagi Anda tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Bagi yang sudah terbiasa, tapi yang belum terbiasa pasti sangat sulit. Kuncinya dalam bisnis itu adalah jangan sampai kegiatan bisnis Anda mengganggu kegiatan bisnis lain, ataupun bisa dibilang Anda menjatuhkan bisnis lain demi menjunjung tinggi bisnis Anda. Itu tidak bisa dibenarkan dan itu pasti tidak akan bertahan lama bagi bisnis Anda. Sekian penjelasan dari saya tentang etika bisnis. Jikalau ada salah ataupun kurang dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Dan walaupun agak bising suaranya karena saya juga menjelaskan di luar, mohon pengertiannya. Terima kasih.